Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah pagi ini kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena pagi ini kita diberikan kesehatan, kenikmatan dan berkah. Tak lupa juga salawat serta salam kita panjatkan kepada Nabi besar Nabi Muhammad SAW dan bukan Allahumma yang saya hormati Bapak Wakil Ketua Sekolah SMP Negeri 2 Pesisir, yang saya hormati rekan guru beserta staf. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih karena Bapak Ibu guru telah meluangkan waktunya untuk menerima presentasi saya pada hari ini. Baiklah, presentasi ini sebagai salah satu tugas kami dari guru olahraga yang mengikuti PKK PJOK, salah satunya tugas aksi nyata yang sebentar lagi pun tanggal 14 sudah selesai, hampir berjalan 3 bulan kegiatan ini. Jadi ini tugas terakhir yang ditugaskan ke kami. Di sini tugas pembelajaran ini yang kami ambil rancangan pembelajaran berbasis proyek atau project based learning. Di sini dengan komunitas belajar sekolah KBS yang komunitas belajar sekolah yang memang telah dibentuk tahun 2007 kemarin. Jadi di sini dalam pembelajaran berbasis proyek, di sini saya mengambil permainan bola besar sepak bola dalam rangka pengambilan nilai semester menggunakan metode pembelajaran sport education model yang berdasar kepada teknologi. Sport education model atau SEM ini sendiri metode baru yang saya pun dapat pembelajaran ini pas kegiatan PKK ini juga, karena ini baru jadi langsung diterapkan di dalam proyek pembelajaran berbasis proyek. Oke, latar belakangnya secara etapa pelajaran, semua guru mata pelajaran akan mengambil dan mengumpulkan nilai peserta didik yang digunakan sebagai bahan evaluasi pembelajaran. Evaluasi dan pengumpulan nilai ini sebagai evaluasi kemampuan peserta didik selama 1 tahun menerima pembelajaran di sekolah. Selain itu, juga untuk melihat perkembangan nilai-nilai sosial peserta didik, kegiatan ini melibatkan seluruh peserta didik SMP Negeri 2 Pesisir, jadi kelas 7, kelas 8, dan kelas 9. Melalui olahraga yang mengedepankan semangat aktivitas, kreativitas dan kerjasama, kita berharap peserta didik meningkatkan kesehatan dan kebugaran serta pengalaman yang dapat diterapkan di kehidupan nyata bersama masyarakat. Dengan mengadopsi metode sport education model atau SEM dalam permainan sepak bola memungkinkan siswa untuk mengalami peran yang beragam dalam suasana kompetisi olahraga seperti menjadi atlet, menjadi pelatih, wasit, panitia, dan supporter. Hal ini akan memberikan pengalaman yang autentik atau pengalaman yang nyata dan memperkuat keterampilan sosial, kreativitas, serta kepemimpinan mereka. Jadi untuk SEM ini, Sport Education Model ini, jadi metode pembelajarannya semua peserta didik mendapat peran yang masing-masing. Jadi bukan hanya dalam pertandingan sepak bola, anak-anak itu juga ada yang jadi sebagai pelatih, jadi ada yang sebagai panitia, jadi ada yang sebagai supporter, ya. Jadi di pembelajaran SEM ini semua peserta dilibatkan langsung. Jadi nanti di kehidupan nyata, insya Allah peserta didik bisa mengaplikasikannya, karena di sekolah mereka sudah pernah jadi panitia, jadi pelaksana, dan menjadi wasit. Oke, di dalam pembelajaran SEM ini bisa dikolaborasi dengan beberapa mapel. Misal kegiatan ini kan kemungkinan nanti diambil pas pengambilan nilai semester akhir. Jadi bisa berkolaborasi dengan guru bahasa Indonesia, guru seni budaya, dan prakarya. Di bahasa Indonesia itu nanti peserta didiknya bisa untuk menjadi panitia yang sebagai MC technical meeting, terus moderator, terus jadi komentator, ya, komentator dalam kegiatan pertandingan olahraga. Terus di seni budaya
Di seni budaya, anak-anak tuh bisa dilibatkan sebagai supporter untuk membuat yel-yel atau kreativitas yang dapat membantu dalam proses kegiatan olahraga. Terus di prakarya itu anak-anaknya bisa dilibatkan untuk membuat brosur kegiatan olahraga, terus membuat apa lagi, piala yang dari kardus, sebetulnya itu salah satu bentuk kreativitas yang bisa diambil dari prakarya. Tujuan program ini, peserta didik mampu membuat pertandingan sepak bola, mendorong pembelajaran kolaboratif berbasis proyek, membangun karakter positif dan nilai-nilai sosial, mengembangkan kompetensi dalam olahraga dan fair play, meningkatkan kreativitas dan inovasi peserta didik, menciptakan lingkungan belajar yang menyenangkan. Program ini bertujuan untuk memberikan pengalaman yang menyeluruh, bermakna dan menyenangkan bagi peserta didik, sekaligus menguatkan rasa kebersamaan dan tanggung jawab melalui kegiatan olahraga yang dengan khusus menggunakan modul sport education model. Jadi nggak terbayang Bapak Ibu, kegiatan SEM ini termasuk kegiatan yang menurut saya seru dan saya pribadi pun belum pernah melakukannya. Belum pernah melakukan metode pembelajaran sport education model ini. Jadi tapi dah terbayang serunya anak-anak dilibatkan secara maksimal dalam setiap kreativitasnya. Kegiatan ini juga sebetulnya bisa kalau kita sudah melakukan pelime dalam kurikulum Merdeka Belajar, itu masuk dalam sub jiwa raga. SEM ini termasuk kegiatan yang menurut saya seru dan saya pribadi pun belum pernah melakukannya. Belum pernah melakukan metode pembelajaran sport education model ini. Jadi tapi dah terbayang serunya anak-anak dilibatkan secara maksimal dalam setiap kreativitasnya. Kegiatan ini juga sebetulnya bisa kalau kita sudah melakukan pelime dalam kurikulum Merdeka Belajar, itu masuk dalam sub jiwa raga. Ada jiwa raga itu bisa kita buat di pelime, tapi karena sekarang kita belum, mungkin tahun depan atau berikutnya nanti kita coba untuk melakukan pelime dengan metode SEM. Oke, capaian langkah dan hasil yang diarahkan untuk tiap tujuan. Capaian penerimaan pemahaman pembelajaran SEM, peningkatan kemampuan sosial dan kolaborasi, peningkatan keterampilan fisik dan kreativitas, pembentukan karakter positif, peningkatan antusiasme belajar. Langkah-langkahnya perencanaan program, pengenalan pembelajaran SEM, pembelajaran berbasis proyek, praktik pelaksanaan pertandingan sepak bola, refleksi dan evaluasi, laporan dan rekomendasi. Hasil yang diharapkan mampunya peserta didik melaksanakan pertandingan sepak bola, terciptanya hubungan sosial yang lebih baik antar siswa, peningkatan kesehatan fisik, pengembangan karakter dan nilai positif, peningkatan motivasi belajar dan kreativitas. Terakhir, terbentuknya komunitas belajar yang kuat. Oke, struktur program dan mitra dalam kembal. Yang pertama itu kokurikuler. Kokurikuler ini pun hal yang baru juga yang saya kali saya cek di Google dan di materi itu. Kokurikuler ini ternyata itu pembelajaran hampir sama dengan ekstrakurikuler, tapi dia mendalami pembelajaran yang telah kita ajarkan, atau belajar di rumah, belajar kelompok, itu kokurikuler. Jadi kegiatan kokurikuler ini bisa dibuat seperti misal membuat prakarya brosur segala macam, itu bisa di luar jam sekolah. Terus pesertanya bisa didik kelas 7, 8, dan 9, semuanya kita libatkan langsung. Yang bersama juga dengan kepala sekolah, guru PJOK, guru mata pelajaran, dan didik. Terus pelaksanaan ini kemungkinan itu di akhir semester genap, yaitu di tanggal 30 Mei 2025. Oke, pernyataan tentang kapasitas yang dimiliki sekolah. Ini maksudnya aset yang ada di sekolah. Aset ini pun saya baru mengetahui aset ini rupanya banyak. Setahu saya lah, pribadi aset ini ya meja, kursi, berupa bentuk barang itu aset. Ternyata
kita sendiri termasuk aset. Ada aset hubungan, aset manusia, aset sosial, aset politik, aset finansial, dan segala macamnya. Jadi untuk sini pernyataan tentang kapasitas aset yang di sekolah itu guru, peserta didik, dan warga sekolah. Warga sekolah itu termasuk kantin sekolah dan wali murid. Terus komunitas belajar sekolah, kombel itu yang membentuk lapangan sekolah, tembok, yang internet, sarana dan prasarana yang menunjang, dan memanfaatkan ruang terbuka di lapangan, ketersediaan ruangan, pengadaan peralatan, penyelenggaraan kegiatan dan pembiayaan kegiatan. Pembiayaan kegiatan ini kalau saya ambil kesimpulan itu kemungkinan itu hanya untuk konsumsi air minum di setiap kegiatan. Rencana evaluasi, umpan balik peserta didik, pengalaman dalam belajar model SEM atau model pengalamannya, terus refleksi guru, perencanaan, pelaksanaan dan pengelolaan SEM untuk lebih diperbaiki lagi, dimentahkan lagi. Terus evaluasi manajemen kelas dan waktu keaktifan peserta didik yang terlibat sesuai peran masing-masing. Terus tujuan pembelajaran tercapainya tujuan pembelajaran model SEM, seperti model evaluasi tim meninjau kolaborasi. Kemungkinan tantangan dan solusi yang dihadapi dalam kegiatan ini, yang pertama tantangannya kesulitannya peserta didik dalam memahami tugas dan perannya. Jadi kemungkinan besar itu nanti peserta didik bingung atau belum paham macam mana jadi pelatih, macam mana jadi MC, macam mana jadi moderator bahwa kegiatan TM. Terus yang kedua kondisi cuaca yang memungkinkan kemungkinan panas terik atau hujan. Yang ketiga bentroknya jadwal kegiatan dengan jam makan lain. Jadi karena ini dipakai kelas lain, semua siswa, jadi kemungkinan terjadi bentrok dalam jam pembelajaran. Terus yang keempat keterbatasan waktu untuk melakukan refleksi yang mendalam. Jadi solusinya yang pertama dari tantangan yang pertama, solusinya guru mapel yang terlibat dalam kegiatan SEM ini mendampingi dan memfasilitasi kebutuhan peserta didik. Jadi setiap peran peserta didik itu diharapkan kolaborasi kerjasama bersama dengan guru mapel yang masing-masing. Yang kedua, menyesuaikan dengan kondisi cuaca saat pelaksanaan, karena yang namanya cuaca tidak bisa kita tebak, tidak bisa kita ubah, ya, jadi menyesuaikan aja. Yang ketiga, mengkoordinasikan kembali dengan rekan-rekan guru mata pelajaran lain. Masalah waktu, jadi kita berunding lagi, kita koordinasikan lagi mana baiknya. Terus yang terakhir, mengalokasikan waktu refleksi yang cukup di akhir setiap sesi dan memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk berbagi pengalaman secara benar. Jadi setiap sesi, setiap kita ngasih materi untuk tugas-tugasnya, jadi peserta didik langsung merefleksi. Oke, terima kasih. Itulah pemaparan dari saya untuk metode pembelajaran SEM seperti model. Semoga presentasi yang saya sampaikan ini dapat nambah sedikit banyaknya informasi tentang pembelajaran yang ada hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.